Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendrianus Saleh. Saya mahasiswa Undanul Kupang, jurusan Sosiologi semester 7 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan berbagai fenomena yang ada berkaitan dengan COVID-19 yang ada di Indonesia, guna memenuhi tugas UAS Sosiologi Terapan. Kita tahu saat ini seluruh negara mengalami fenomena wabah penyakit yang berasal dari COVID-19 atau kita dikenal sebagai virus corona yang menyebar ke penjuru dunia termasuk negara Indonesia. Tentu hal ini sangat menakutkan karena adanya virus ini telah menyebar seluruh negara Indonesia. Pandemi menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat mengalami kendala. Hampir semua orang menghabiskan waktu di rumah untuk menekan risiko penularan COVID-19. Masyarakat harus menerapkan tinggal di rumah untuk bekerja, diberlakukan pekerjaan dari rumah, dan berbagai para pelajar dari rumah untuk pencegahan COVID ini. Yang lebih mengkhawatirkan, setiap pasien COVID-19 setiap harinya bertambah banyak dan ada juga mengalami kematian. Tentu hal ini sangat meresahkan seluruh masyarakat Indonesia dikala virus ini setiap harinya bertambah pasien yang terjangkit virus corona dan angka kematian bertambah banyak dan ekonominya melemah. Kita sebagai masyarakat yang baik tentunya kita harus mengikuti anjuran protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu dengan menjaga jarak, social distancing, mencuci tangan, menjaga daya tahan tubuh, memakan makanan yang bergizi, dan memakai masker saat berpergian. Hal ini guna menyikapi penyakit tersebut dan mencegah penyebaran atau penanganan COVID semakin banyak. Masing-masing dari kita telah memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi yang telah dibangun. Ketika kawal upaya mengambil kebijakan langkah-langkah kebijakan penanganannya, kita patuhi saran dari ahli kesehatan untuk melakukan pola hidup sehat yang mengurangi risiko kita terpapar virus corona tersebut. Tidak ada yang salah hal ini. Kembali lagi kepada diri kita bagaimana menyikapi hal tersebut walaupun dengan sisi yang berbeda. Kita sebagai generasi muda, kita berperan penting dalam masa pandemi ini. Bukan saja pemerintah dengan disiplin dan lakukan edukasi protokol dan saling menguatkan, dan dengan menjalani komunikasi digital penting bagi kita menguatkan agar masyarakat tidak tertekan, juga menjadi agent of change guna membantu pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19. Mengingat pentingnya kesehatan dalam masa pandemi COVID-19, mari kita bersama-sama mengikuti anjuran dari pemerintah Indonesia. COVID-19 mendatangkan isu-isu dan analisis sudut pandang yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, banyak isu-isu mengatakan bahwa adanya virus ini dibuat oleh oknum tertentu guna manipulasi keadaan. Ada pula yang mengatakan virus ini tidak benar, atau hoax yang menyebar di Indonesia dengan segala macam bentuk dengan semacam. Sampai saat ini masih banyak hoax yang menyebar dan membuat simpang siur data dan jumlah korban serta informasi tentang fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan kepada para pasien COVID-19 yang diminta terkena sakit. Biasa mereka mengatakan bahwa dia terkena virus corona, dan
rujukan sebagai pasien COVID, apa misi yang mereka lakukan? Ada pula mengatakan pandemi ini lakukan agar bisnis mereka atau misi tertentu berjalan dengan lancar. Begitu banyak pandangan terkait COVID-19. Ada pula yang mengatakan dengan adanya pandemi sebagai golden opportunity untuk mempercepat ekspansi perusahaan. Ada pula yang mengatakan dengan adanya pandemi ini menjadi peluang luar biasa untuk melakukan ekspansi produk dan bisnis. Ada pula yang mengatakan guna memperlancar mitra bisnis umum untuk berbagai bidang tanpa memikirkan dampaknya. Di sampingnya terjadi pandemi ini ada banyak sisi positif yang terjadi. Di sisi positif tersebut antara lain kita semakin sadar akan menjaga kebersihan baik dalam diri maupun lingkungan. Banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga di rumah selama berlakunya pembatasan social distancing. Untuk anak sekolah lebih banyak belajar di rumah menggunakan internet sehingga makin mengenal atau lebih paham menggunakan alat komunikasi seperti komputer maupun handphone. Bagi orang yang sering berkumpul di tempat-tempat terlarang, tidak lagi melakukan hal-hal tersebut karena dilarang untuk berkumpul. Dan salah satu juga kita semakin sadar bahwa hidup ini jangan hanya untuk bahagian saja tapi juga untuk menikmati hal yang sedih. Namun jangan berlebihan. Banyak harapan yang diharapkan untuk kedepannya, semoga pandemi ini cepat berlalu agar semua aktivitas dari anak sekolah sampai orang dewasa semulanya sibuk dengan kerja bisa berjalan dengan semestinya. Contoh penipuan COVID saat ini coronavirus atau dikenal nama COVID-19 menjadi bencana nominal terbesar di dunia ini. Awalnya merebak di Wuhan, Cina, kemudian terus menular di negara-negara lain dan juga di Indonesia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan penularan COVID-19 di Indonesia untuk pertama kalinya. Menurut Jokowi, virus corona positif telah menjangkiti 2 warga Indonesia. Sejak itu, penyebaran COVID di Indonesia mulai terpendung. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar laju virus corona melambat. Di antaranya tadi itu pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Pasien yang terkonfirmasi positif tertular COVID-19 dari waktu ke waktu semakin bertambah dan berbagai negara juga di Indonesia sepertinya setiap hari diumumkan oleh juru bicara pandemi pemerintah yang penanganan COVID-19. Banyaknya informasi melalui berbagai media diterima hampir sebagian besar masyarakat dunia yang berada dalam ketidakpastian. Keadaan ini telah menimbulkan kepanikan dan tekanan psikologis yang berat atau stres, bahkan penyebaran berita informasi bohong atau hoax juga sulit dibendung di tengah kondisi yang serba tidak pasti ini. Data Kementerian Kominfo hingga 8 April 2020 menemukan hanya adanya 474 isu hoax terkait COVID yang tersebar di 1125 platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Sementara itu selama 30 Januari 7 April 2020, hoaks yang menyangkut kesehatan yang marak berada di kalangan masyarakat.
melakukan survei menemukan bahwa lebih dari 90% informasi di bidang kesehatan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki sumber yang tidak jelas serta menyebarkan dengan bebas melalui media sosial dan pesan instan. Begitu pula dengan hasil survei yang dilakukan oleh Surveyur Persatuan Wartawan Indonesia PWI menemukan bahwa hoaks kesehatan terbanyak berada di masyarakat, sementara hasil penelitian dilakukan juga menemukan banyak organisasi kesehatan memberikan klarifikasi informasi kesehatan yang benar justru tidak menyebar seluas penyebaran hoaks. Ini menunjukkan bahwa hoaks kesehatan lebih populer dikonsumsi masyarakat dan penyebaran terbilang lebih cepat dibandingkan berita yang valid. Justru mampu menyebar ke 1.000 sampai 100.000 orang. Hoaks kesehatan sangat berbahaya apabila informasi yang tidak benar dipraktikkan oleh masyarakat, seperti mengonsumsi jenis obat-obat tertentu akan membahayakan jiwa manusia. Hoaks jenis ini juga menciptakan keresahan serta kepanikan bahwa masyarakat yang membacanya. Karena itu hoaks mengenai kesehatan perlu dilawan dengan cara peningkatan literasi di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, itu saja hasil presentasi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.